Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tuh, kalau kita melatih salat dengan baik, dapat ikhlas. Jangan cukupkan pada yang fardu. Karena yang tidak pengen banyak ikhlas pun 5 waktu juga. Kalau pengen dapat itu menjadi mukhlas, maka latihan, tambah sunnahnya, tahajud bangun. Gak apa-apa, malam pertama itu gak apa-apa, 2 rakaat juga gak ada masalah. Nanti setelah menikmati itu akan tambah 4, witirnya baru 1, sampai nanti 10, witirnya 1, 11. Ada yang makin enak, makin nikmat jadi 2, 3, ada yang 39. Itu masing-masing mendapatkan kenyamanannya. Nanti setelah itu tiba-tiba paginya udah syuruk dia, dapat duha lagi pertengahan, duha akhir, rawatibnya. Kalau udah terbiasa dengan sholat sunnah, itu suasana hatinya akan beda. Makanya amalnya pun akan lain. Itu sholat tuh, itu baru sholat. Tuh, kaget kan? Dan kalau sudah sholatnya bagus itu nanti akan ada pancaran. Di antara pancarannya sudah bisa gemar berbagi tuh. Kalau sholatnya sudah bagus, nggak harus dengan harta. Jangan selalu diartikan dengan harta. Berbagi perhatian, berbagi ilmu, berbagi petunjuk pada kebaikan. Makanya setelah sholat, lanjutannya infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak pun masih latihan juga. Jadi begitu Anda banyak memberi, berbagi, bukan memberi ya, berbagi. Maaf ya, dibagikan. Kenapa dibagikan? Karena Allah titipkan. Jadi yang dibagi itu titipan Allah, bukan punya Anda, bukan punya saya. Mumpung Anda yang dititipi, cepat ditunaikan. Sebelum itu dicabut, dititipkan pada yang lain. Itu cara bacanya. Dari mana taunya bahwa itu bagian orang lain, bukan kita? Maka lihat kebutuhan kita itu seperti apa dalam sebulan. Ada anak, ada istri, kan? Atau sebaliknya, istri ada suami, ada anak. Ada siapa lagi? Bagaimana kebutuhan sebulannya? Berapa banyak yang dibutuhkan? Keluarkan dulu, simpan dulu. Lalu setelah itu, kalau kita sebut bagian dari kelebihan, apa rencana-rencana masa depan yang paling dekat? Atau yang jauh? Itu yang kita sebut dengan tabungan. Kalau sudah terpenuhi itu, lebih dari itu hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Nanti disebutnya infak. Infak itu banyak nanti. Kan infak pertama untuk keluarga. An-Nisa ayat 34. Infak kedua untuk kerabat terdekat nanti. Seperti orang tua. Orang tua itu bukan dizakati, tapi diinfaki. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak kata Allah yang terbaik. Jangan engkau enggak suka lihatnya saja dibagi orang. Ada di Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kasih orang benda yang kamu lihat saja sudah enggak suka. Ya, jangan masukin kotak infak. Keadaan uang yang Anda lihat aja udah enggak suka. Ini lecek di bank aja enggak diterima, masukin aja kotak infak tuh. Misalnya. Nah, jangan seperti itu. Itu langsung dapat penolakan dari Allah. Kalau sudah ada yang terbaik, yang bagus, maka kepada siapa diberikan? Lil walidain, orang tua. Orang tua tuh memang enggak pernah minta di lisannya. Tipikalnya begitu. Tapi kadang-kadang kode kerasnya itu sering muncul lewat sikap. Itu harus pandai dibaca. Alhamdulillah. Nah, mama cekap teh jagong oge ya. Oh, berarti kemarin makan jagung. Segera kirimkan berasnya. Ya, oh, pengen mangga. Tadi ngalangkung ke Kosambi. Ini rawas pisan ketinggalan. Cepat ke Kosambi. Apa yang disebutkan cari. Kalau memang bisa didapatkan. Kalau ada kelebihan harta yang Allah titipkan, orang tua 9 bulan lebih 10 hari dikandung, dirawat-rawat, diberikan ASI. Kalaupun Anda sukses kata Allah, jangan bangga dulu, bukan karena kerja keras Anda. Mungkin itu tangisan ibu Anda yang sering berdoa kepada Allah. Minta anaknya jangan seperti saya ya Allah. Mungkin itu keluh keringat ayah Anda yang dulunya ke sawah, serabutan, minta sama Allah, ya Allah, tinggikan derajat anak saya. Jadikan dia lebih nyaman. Gak apa-apa saya begini ya Allah, yang penting anak saya nyaman tidurnya. Kuliahnya tinggikan, sekolahnya tinggikan, berikan derajatnya. Makanya ketika Anda tumbuh dan sukses, bahkan sukses, itu yang pertama diminta oleh Allah dan diperintahkan berdoa mensyukuri itu dengan mengarahkan doa pada orang tua.
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa 'ala walidayya. Itu ada di Quran surah 46 ayat ke-15. Kalau Anda merasa udah usia 40 tahun bahkan udah sukses, udah hebat, jangan membanggakan usaha Anda, kata Allah. Mungkin itu saham terbesarnya adalah amalan orang tua Anda. Maka dari itu, kalau belum mampu memberikan sesuatu yang, ya, kalau membalas itu nggak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah memberikan kasih yang sekiranya mendekati apa yang bisa dilakukan. Ada seorang anak mengatakan pada orang tuanya, setelah dia memberikan bakti luar biasa. Ya, jadi dia, ini kisah nyata. Saya tuh dulu waktu 90-an tuh masih banyak buku-buku bagus tuh. Sekarang tuh sudah nggak banyak maknanya gitu ya. Semua dicetak aja gitu. Ya, dulu tuh berkualitas buku-buku, banyak kisah-kisah orang soleh, 40 kisah orang-orang soleh, banyak sekali. Ada seorang ayah sakit, dirawat oleh anaknya, sampai luar biasa maksimal. Disuapin seperti diperlakukan ayahnya itu, seperti diperlakukan saat ia kecil. Ya, ke toilet, diantarkan, dibersihkan kotorannya, macam-macam lah. Sampai satu kali anaknya komen, alhamdulillah ayah, aku telah bisa membalas jasa-jasa ayah, perawatan, seperti ayah telah merawat saya waktu kecil. Apa jawab ayahnya? Tidak, nak, belum sampai kamu kepada level itu. Kenapa ya? Karena aku merawat kamu dulu supaya kamu hidup. Sedangkan engkau merawat saya sekarang untuk mengantarkan pada kematianku. Ya. Makanya nggak akan bisa, balas orang tua itu nggak akan bisa. Kalau nggak bisa balas, minimal bahagiakan. Jangan sakiti lah. Kalau nggak bisa ngasih, minimal jangan sakiti. Wala taqul lahuma uffin. Kata aja udah nggak boleh, bentak nggak boleh. Udah dikandung merat, nggak pernah dilepas, dikasih ASI, dirawat-rawat, disayang-sayang, dicium, dipeluk, bangun malam, bangun, capek, lelah. Udah dewasa bentak-bentak. Ente siapa? Nggak malu Anda sama Allah tuh. Di belakang keluh kesah, ada yang tega menggibahkan ibu bapaknya. Ya, ada yang tega memaksa memberikan warisan, ada yang mempolisikan bapak ibunya. Anak kurang luar biasa itu ya. Saya nggak punya kata-kata untuk melukiskan itu tuh. Kita doain supaya dilembutkan hatinya, balik, tobat, baik ya. Ya, saya nggak pernah mengajarkan untuk berbuat yang kotor. Ya, saya nggak pernah mengajarkan untuk mencela orang. Minimal kita doakan. Kalau ada orang mengaku belajar dengan saya, mencela orang ini itu, saya tidak mengakui itu belajar. Ya, kita itu belajar untuk memperbaiki diri. Sebelum memperbaiki orang lain, perbaiki diri pribadi.